Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Dwi Astuti dengan NPM 2317051106 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang UTP Praktikum Pemrograman Terstruktur waktu lalu, yaitu 4 soal. Langsung aja di soal pertama, yaitu buatkan sebuah kelas template dengan template satu parameter yang bernama trapezoid yang punya atribut B1, base 2 dan juga height. Di sini udah ada gambar trapesium dan di sini juga langsung aja di codingannya. Di sini pakai template type name T. Di sini pakai T itu karena memungkinkan kita buat gunain tipe data yang berbeda untuk masing-masing base dan juga tinggi gitu. Jadi kita pakai template parameter T. Terus di sini langsung aja pakai kelas trapezoid yang udah disuruh tadi. Di sini aku pakai public karena nanti yang di soal nomor 2 itu bakal disuruh pakai private. Di sini jadi aku di sini pakai public dulu. Terus di sini pakai template parameter T ditulis lagi, lalu di sini ada atributnya base 1, base 2 dan juga height. Jadi lebih rincinya itu kode ini tuh sebuah template class yang disebut trapezoid yang dirancang buat ngerepresentasiin trapesium yang ini. Nah, trapesium ini bangun datar yang punya dua sisi sejajar, disebut sebagai di sini base 1 dan juga di sini base 2. Lalu, serta tingginya itu height yang tegak lurus terhadap kedua sisi sejajar tersebut. Di dalam kelas ini kita gunain template parameter T yang udah tadi dijelasin, yang kita tuh bakal gunain tipe data yang berbeda gitu, memungkinkan kita gunain tipe data yang berbeda buat masing-masing base dan tinggi. Terus kelas ini juga nyimpen nilai dari base 1, base 2 dan juga height. Terus kemungkinan besarnya akan digunain untuk menghitung luas trapesium atau melakukan operasi lain yang terkait dengan trapesium yang bakal nanti di soal-soal nomor selanjutnya bakal kita gunain gitu. Langsung di soal nomor 2. Ini masih lanjutan soal sebelumnya, yaitu ubah akses atribut pada kelas tersebut menjadi private. Lalu buatkan dua tipe konstruktor. Konstruktor pertama itu tidak ada parameter dan set nilai default masing-masing atribut menjadi 10. Buatkan konstruktor dengan parameter untuk mengatur nilai pada atribut. Setelah membuat konstruktor, buatlah metode setter dan juga getter. Lalu masing-masing tiap atribut dengan akses public. Setter dan getter nama atributnya menjadi kapital di awal. Misalkan uh, nilai base ini menjadi set base 1. Nah, base-nya ini kan B-nya jadi kapital. Begitu juga metode getter gitu. Nah, ini yang atas ini template kelas T ini dan trapezoid ini yang kayak tadi itu nomor pertama itu lanjutannya ini. Nah, yang public tadi ini kita ubah jadi private nih. Private, terus kita masih pakai template parameter T. Di sini atributnya base 1, base 2 dan juga height. Lalu di sini juga tadi disuruh kita public, yaitu setter dan getter atribut dengan akses public. Di sini public trapezoid base 1, terus kita masukin 10 nih. 10 ini fungsinya itu masing-masing atribut menjadi 10. Jadi kita masukin nilai 10 di dalam base atribut-atribut ini, base 1, base 2 dan juga height gitu. Terus kita di sini juga pakai trapezoid B1, B2 dan H. Kita persingkat aja dari base ini jadi B1, B2 dan juga H ini H gitu. Terus di sini kita pakai getter B1 yang udah dikasih tau tadi, B-nya ini kita pakai kapital di awal gitu. Terus kita masukin cons. Lalu ada return B1 di sini. Udah selesai getternya, kita pakai template parameter T juga. Kita lanjut ke void. Void ini lalu kita masukin lagi setter. Setter ini B1, lalu kita masukin template parameter T, kita B1 itu B,
lalu base 2 itu juga B, height-nya itu H. Kita masukkan juga B1 sama dengan B, base 2 sama dengan B, height juga H gitu. Jadi kode di trapezoid ini nih punya tiga private member variable, yaitu base 1, base 2, dan height masing-masing merupakan tipe T. Kelas ini punya dua konstruktor, yaitu yang tadi dijelasin konstruktor default yang menginisialisasi base 1, base 2, dan height dengan nilai 10. Nah, konstruktor yang kedua ini konstruktor parameter yang memungkinkan pengguna buat menginisialisasi base 1, base 2, dan height dengan nilai yang diberikan saat objek trapezoid dibuat gitu. Selain itu, kelas ini juga punya beberapa metode public, yaitu get base 1, get base 2, dan height yang masing-masing ngembaliin nilai dari base 1, base 2, dan height. Lalu ada setter ini, set base 1, set base 2, dan set height itu yang masing-masing digunain buat ngatur nilai dari base 1, base 2, dan juga height gitu. Dengan menggunakan template parameter T, kelas ini dapat digunain juga dengan berbagai tipe data numerik. Contohnya itu kayak int, kayak float, atau double gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Ini masih lanjutan soal sebelumnya, yaitu program yang telah Anda buat sebelumnya itu dibuat metode calculate area dan juga calculate perimeter, yang dimana fungsinya itu calculate area ini fungsinya sebagai menghitung luas trapezoid. Nah, calculate perimeter ini berfungsi untuk menghitung keliling trapezoid. Di sini udah ada gambar trapesium dan juga di sini area, di sini ada rumus areanya gitu. Terus di sini langsung ke codingannya aja. Ini masih lanjutan yang nomor 2 tadi, template kelas T sampai sini. Ini sama kayak tadi, kita tinggal tambahin aja di sini parameter template parameter T, calculate area, sama calculate perimeter gitu. Nah, calculate area ini ngehitung dan ngembaliin luas trapesium berdasarkan rumus luas trapesium. Di sini kan udah ada rumusnya, base 1 ditambah base 2 terus dikali sama height terus dibagi sama 2, sama kayak rumus yang ada di sini. Ini fungsinya buat ngehitung trapezoid yang calculate area luas trapezoid. Sedangkan di sini ada calculate perimeter. Ini fungsinya buat ngehitung keliling dari trapezoid tersebut. Di sini kita pakai template parameter T juga masih. Di sini tapi kita masukin side 1 sama dengan base 1. Nah, di sini juga side 2 sama dengan base 2. Di sini ada kita side 3 dan kita pakai SQRT. Kita juga pakai POW di sini base 1, base 2 dibagi 2,2 plus POW juga height, 2. Nah, di sini buat ngehitung keliling dari trapezoid di atas gitu. Calculate parameter ini ngehitung dan ngembaliin keliling trapesium berdasarkan panjang sisi-sisi trapesium yang dihitung gitu, gunain rumus matematika. Dengan gunain template parameter T ini kelas ini juga bisa digunain dengan berbagai tipe data numerik seperti yang kayak sebelumnya, kayak int, float, atau juga double gitu. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini di sini kita harus ada gambar di sini, gambar layang-layang ya. Gambar layang-layang, terus juga di sini ada area of a kite. Buat template kelas layang-layang bernama kite dengan ketentuan sebagai berikut. Atribut dari kelas tersebut adalah diagonal 1, diagonal 2 dengan akses private. Terdapat dua macam konstruktor, yaitu konstruktor tanpa parameter dengan nilai default 10 dan konstruktor dengan parameter. Prototype parameter yaitu sebagai berikut: kite. Nah, terus kita masih pakai template parameter T diagonal 1, T diagonal 2.
Lalu di sini ada tersedia metode setter dan getter sama seperti soal trapezoid sebelumnya. Jadi kita masih pakai metode setter dan juga getter. Terus kita ada juga metode calculate area buat ngitung luas layang-layang, calculate area. Dan juga calculate parameter buat kelilingnya. Dari kite tersebut ini area, terus di sini ada rumusnya. Ini kita tempat masukinnya. Nah, ini hasilnya yang bakal kita dapat gitu. Langsung aja ke codingannya. Di sini masih pakai template class T. Iya, di sini pakai template class T, tapi kita ubah jadi class T. Kalau yang sebelumnya itu kan kita pakai sebelumnya kita pakai class T juga, cuman dia kelasnya trapezoid. Kali ini kita pakai template class T, tapi kita kelasnya kite seperti yang sudah disuruh barusan gitu. Kita tetap pakai parameter T di sini. Lalu kita tulis private karena di sini di awal tadi kita disuruh untuk pakai private gitu. Nah, di sini kita pakai parameter template parameter T, atributnya diagonal 1 dan juga diagonal 2 yang udah disuruh tadi. Lalu kita di sini masukin public kita masukin kite-nya, atributnya, terus di masing-masing nilai default tadi disuruh pakai nilai 10 kan. Nah, kita masukin nilai 10 di sini. Di sini kite T diagonal 1 itu anggaplah jadi D1, terus juga di sini diagonal 2 D2. Lalu di sini kita makin persikat diagonal 1, di sini juga kita masukin D1, diagonal 2 juga D2. Kita masuk ke getter. Getter diagonal 1, kita masukin const nih, yang kayak sebelum-sebelumnya kita masukin const, lalu kita return diagonal 1. Di sini juga kita masih masukin getter buat diagonal 2-nya. Di sini kita masukin setter. Pertama kita masukin void dulu, void lalu setter diagonal 1. T diagonal 1 itu sebagai D, juga diagonal juga sebagai D. Di sini diagonal 1 itu sama dengan D, diagonal 2 juga sama dengan D. Lalu kita masukin di sini template parameternya tetap di calculate area. Kita masukin calculate area buat ngitung luasnya. Terus kita masukin const. Nah, di sini return, di sini udah ada rumusnya, yaitu diagonal 1 itu dikali sama diagonal 2 lalu dibagi dengan 2. Itu untuk luasnya. Sedangkan di calculate parameter ini buat ngitung kelilingnya. Nah, di sini udah ada T side. Kita pakai side di sini. Kita juga pakai sqrt. Sqrt kita pakai pow. Lalu di sini udah ada rumusnya, diagonal 1 dibagi 2,2 terus ditambah lagi sama yang ini pow diagonal 2 dibagi 2,2. Lalu di sini ada return 4 dikali sama side tadi ini. Jadi side ini dari sini. Nah, nanti 4 dikali sama yang udah side ini gitu. Lebih jelasnya lagi, kode ini nih template class yang disebut juga yang disebut dengan kite, kelas kite yang kita pakai, yang harusnya konsistensi dengan nama konstruktor default gitu. Kelas ini dirancang untuk merepresentasikan tadi layang-layang ini gitu. Lalu kita kelas ini punya beberapa private member variables, yaitu diagonal 1 dan juga diagonal 2 yang masing-masing merupakan tipe T. Ini. Nih. Nah, lalu pakai dua konstruktor, yaitu konstruktor default yang udah dijelasin tadi ini, yang inisialisasi diagonal 1 dan diagonal 2 dengan nilai 10. Juga konstruktor parameter yang menginisialisasi diagonal 1 dan juga diagonal 2 gitu, dengan nilai yang diberikan saat objek kite nanti dibuat gitu. Selain itu, kelas ini punya beberapa metode public. Jadi get diagonal, di sini get diagonal 1, get diagonal 2 yang masing-masing mengembalikan nilai dari diagonal 1 dan diagonal 2. Lalu di sini juga kita pakai set diagonal 1 dan set diagonal 2 yang masing-masing digunain fungsinya buat ngatur nilai dari diagonal 1 dan diagonal 2. Di sini yang udah jelasin tadi pakai calculate area. Ini ngitung dan ngembaliin luas dari layang-layang atau ini kite ini
kait ini berdasarkan rumus rumus ini layang-layang ini. Terus ini pakai kalkulat perimeter. Kalkulat perimeter ini yang ngitung atau ngembaliin keliling layang-layang berdasarkan panjang sisi layang-layang yang dihitung gunain rumus matematika atau kait ini gitu. Kalkulat perimeter ini dengan gunain template ini, kelas ini sama kayak yang nomor 1, 2, dan 3 tadi, bisa digunain dengan tipe data numerik seperti int atau float atau juga double gitu dengan pakai ini template parameter T ini. Oke, udah sekian nomor 5 ini untuk soal bonus. Nomor 1 sampai 4 sudah selesai dijelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.